Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Yosef Budiman selaku guru mata pelajaran ekonomi, serta teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini dimanapun kalian berada. Kali ini kita bakal belajar materi mengenai buku besar. Oke, ada dua buku besar yang akan saya bahas, yaitu buku besar pembantu dan buku besar umum. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Buku besar pembantu adalah perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Banyak yang mengatakan bahwa buku pembantu merupakan perluasan yang merupakan rincian detail dari akun tertentu serta perubahannya, sehingga detail informasi transaksi yang tidak tercantum pada buku besar umum biasanya dapat ditemukan pada buku besar ini. Nah, jenis-jenis buku besar pembantu ada dua. Yang pertama, buku besar pembantu utang. Dalam buku ini berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Nah, biasanya di buku ini tuh akan terlihat informasi jelas mengenai siapa kreditur pemberi utang, nominal, serta cara pembayarannya sekali saja, dalam tempo tertentu atau berkala. Yang kedua, buku besar pembantu piutang. Pada buku ini berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Nah, dalam hal ini perusahaan menjual barangnya kepada pihak lain dengan melakukan transaksi penjualan kredit. Nah, biasanya di buku ini tuh tercatat rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran secara kredit dilakukan setiap tanggal berapa aja sih. Nah, gitu kan. Nah, itu merupakan jenis-jenis buku besar pembantu. Buku besar pembantu itu fungsinya apa sih? Nah, ada 4 fungsi. Yang pertama, memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga meminimalisir kesalahan pencatatan pada buku besar umum. Yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum. Yang ketiga, bisa terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Dan yang keempat, mempermudah dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak terkait. Nah, itu fungsinya. Ada 4 ya. Tolong diingat teman-teman. Nah, itu tadi buku besar pembantu. Sekarang kita akan membahas buku besar umum. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Nah, buku besar umum adalah jenis buku besar yang berisi kumpulan informasi dari jurnal pada suatu periode tertentu. Tiap bulannya seluruh jurnal dijumlahkan dan diposting ke dalam buku besar. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah untuk mengatur dan merangkum tiap-tiap transaksi yang tercantum di dalam seluruh jurnal. Nah, itu adalah buku besar umum, pengertian serta tujuannya. Ini merupakan contoh soal buku besar. Bagi teman-teman semuanya yang ingin membaca sampai akhir, silakan di-pause videonya ya, karena video ini nggak akan lebih dari 5 menit. Oke, di sini terlihat ada tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, ini merupakan jawabannya. Jadi pada intinya, di buku besar itu akan diklasifikasi mana akun kas, mana akun piutang, mana akun perlengkapan, peralatan, beban gaji, beban sewa, dan lain sebagainya. Setelah kita menyimak beberapa materi yang tadi, dapat disimpulkan bahwa buku besar umum itu digunakan untuk mencatat perubahan pada harta, ekuitas, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam satu periode akuntansi. Buku besar pembantu atau subsidiary ledger adalah buku besar yang berisi rincian dari akun tertentu yang terdapat dalam buku besar umum atau buku besar utama. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin bagi teman-teman yang masih merasa bingung, bisa taruh pertanyaan di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Oke? Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.